Selamat malam, sahabat trader. Senin 15 November. Gold. Kita review harga dulu. Sekarang jam 11 malam ya. Tempat saya jam 11 malam. Ada yang lihat video saya sebelumnya? Video saya sebelumnya kita review gold di time frame 5 menit ya. Di daily kemarin kita udah review harga masih kemungkinan besar buat naik bullish. 2 menit kemarin kita dari sini, ini hari Jumat ya, sekarang hari Senin, ini dari hari Jumat. Kalau ada yang lihat video saya sebelumnya, kemarin saya udah bahas ketika closing market di hari Jumat di sini. Saya udah bahas kalau misalkan ada sebuah harga swing high di mana zona ini swing high terakhir ya, swing low terakhir ya, di break oleh sampai sini ya. Jadi ketika si swing low ini ke break, kemungkinan besar zona dari sini sampai sini itu adalah zona untuk sell gitu. Kemudian kemarin sebelum tutup pasar di hari Jumat, harga sempat naik ke atas, terus masih turun lagi, dan ketika pagi tadi hari Senin 15 November gold benar-benar turun. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan ada yang lihat video review saya sebelumnya mengenai harga gold, jadi sesuai ya, ketika saya kemarin bicara bahwa ini sudah ke break, swing low ini udah ke break, maka kemungkinan besar dari harga sini sampai sini itu adalah zona untuk sell, dan ternyata benar, paginya langsung turun. Oke, lanjut kita review yang hari ini Senin 15 November. Gold mulai turun ya. Sebenarnya ini buat time frame 5 menit mungkin lumayan cukup jauh, jadi anggap aja ini sebuah tren turun. Kalau time frame besar mungkin hanya sekedar koreksi ya. Oke, Senin ini pagi tadi dia turun sampai ke kurang lebih harga di 56,20 ya. Oke, kalau misalkan ada yang nanya, bang kok turunnya cuma sampai sini gitu ya, nggak ada yang tahu dia bakal turun sampai mana gitu kan. Cuman kalau misalkan kita menganalisa menggunakan metode yang saya bahas kemarin, saya menggunakan metode SND ya. Jadi kita bisa narik aja ke sebelah kiri sebenarnya. Oke, kita perbesar lagi dikit lagi. Oke, kita marking dulu ya. Hari ini lower harga terendahnya ada di sekitar di sini 56 ya kurang lebih ya. Kita review di zonanya dia masuk kemana. Oke, jadi dari sini kemarin dia terus turun, yang ini ke break ya, ini ke break, kemungkinan besar berarti dia akan nge-break yang ini. Ingat, ini adalah swing low ya. Iya, swing low mulai ke break. Ketika dia nge-break swing low pertama, kemungkinan besar dia akan nge-break swing low berikutnya. Swing low berikutnya mana bang? Ini swing low berikutnya ke break nggak? Ke break kan, masih turun. Setelah swing low yang ini ke break, kemungkinan besar dia akan break swing low yang ini. Ada yang masih ingat, ada yang ngelihat video saya kemarin? Ini adalah swing low yang saya kemarin katakan ini cukup kuat sebenarnya buat di break, dan ternyata ini juga sempat ke break ya, ke break sekalipun ada koreksi, terus dia tetap balik ke break ke bawah. Dan terakhir setelah ini berarti dia bakal ngejar swing low yang mana?
kemungkinan besar dia akan ngejar swing low yang ini ya, yang ini dulu, yang ini. Kan swing low itu kan berarti kan satu, yang ini swing low satu. Swing low ini bisa dikategorikan sebagai zona sebenarnya ya, base gitu kan. Ini base 1, base 2, ini yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini nih. Nah, ini dari sini. Sorry, mana tadi? Oke, yang ini yang mana tadi ya? Aduh. Yang ini. Ya. Terus yang terakhir yang ini. Bukan, sebelumnya yang ini. Terus ntar yang ini sebenarnya. Cuman pagi tadi harga cuman sampai ke sini. Berarti sebenarnya patokannya harusnya ke sini, stop lossnya sekitar di sini ya. Begitu. Kalau misalnya kita mau ambil buy sebenarnya, atau take profitnya ya sekitaran sini, bener gitu kan. Lanjut tadi pagi setelah dia retest di harga di swing low yang tadi, dia sempet sideways ya sebenarnya. Ini konsolidasi di sini terjadi. Kemudian jadi masih ingat kan yang kemarin saya bahas, ketika ini kan tren bearish, ketika ada swing high terakhir ke break. Oke, mari kita marking lagi. Ini kan pola yang kemarin kita bahas, drop base ya, ini buat base atau koreksi, drop lagi, terus dia membuat zona lagi base, terus sampai ke sini drop, dia base masuk ke base ini sebenarnya ya. Nah, ini kan base terakhir nih, ya kan? Ketika dia break terakhir, berarti ini kan ada base terakhir. Base terakhir ini, oke lah kita swing high ya, belum ke break. Oke, di sini ke break. Nah, lihat, perhatikan candle ini break yang ini. Oke, kemungkinan besar berarti, nah dari sini sampai sini itu adalah zona buy. Oke, kita marking dulu. Kita marking. Dari sini, oke, sampai sini kurang lebih. Oke, kita marking ya. Harga sekarang masih running ya. Jadi kita review yang ini dulu. Nanti kalau misalkan udah mulai sepi, udah mau nutup pasar, kita review lagi buat besok tanggal 16. Kita review dulu tanggal 15 gitu. Jadi biar berkesinambungan terus gitu kan. Mungkin saya sehari bisa upload 2 kali. Oke, lanjut. Nah, dari sini tadi kita bahas ada swing high terakhir, sempat konsol ke break. Oke, ketika dia nge-break, udah jelas ya, kemarin kita bahas, kita mau ambil langsung buy terserah di sini. Kalau misalkan lebih bagus, kita tunggu dulu dia ada pullback atau koreksi ya, masuk lagi ke zona ini, ya kan? Masuk lagi ke zona ini, bener nggak sih? Dari sini turun, masuk lagi ke zona ini, kotak ini, kemudian dia langsung ambil, kita ambil buy, terus dia langsung naik ya. Jadi ketika swing high ini udah ke break, kemungkinan besar dia akan nge-break swing high ini. Karena tadi udah, kemungkinan besar yang ini. Karena yang ini udah, berarti dia akan nge-break yang kemungkinan besar yang ini sih. Harusnya 6594. Dan kalau misalkan kita lihat pergerakan pasar hari ini, naik benar. 64 lewat ya, udah. Dia bahkan sampai ke 69. Begitu. Kenapa Bang kok bisa sampai ke 69 gitu? Ya, kita nggak bisa mastiin ya dia bisa sampai bakal kemana harga bergerak. Dia bakal stuck di mana, mulai reverse di mana, itu nggak bisa, semua market nggak bisa. Cuman kalau misalkan kita punya basic seperti ini, kayak misalkan
Di sini ada zona, di sebelah kiri kan tadi ada zona. Terus di sini udah mulai konsol, terus ada swing high yang ke break, mungkin itu udah mulai tren biris di 5 menit ya, tren 5 menit ya. Udah mulai habis, mungkin dia bakal mulai naik lagi. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya, dia naik, dia masuk ke zona, dia naik lagi ke break ini. Berarti kan yang dari ini rally ya, rally base rally. Oke, jadi kalau misalkan biris itu drop base drop, kalau misalkan bullish itu rally base rally. Dari sini rally base, dia masuk ke base atau membuat zona base, terus rally. Nah terus di sini dia nah dari sini ke sini berarti kan jadi zona buy ya, jadi zona buy lagi ya yang kemarin saya bahas. Jadi zona buy lagi. Lebih enaknya mungkin di sekitar di sini ya, kalau misalnya kita tarik lurus ke sini. Terus dia naik lagi sampai ke sini. Nah, ketika dia udah ke sini, ternyata harga malah, nah harusnya berarti kan swing mana, swing high terakhir mana ya? Ini ya. Dari sini swing low ini dari sini, dari sampai sini ya, ini swing low terakhir. Ini kan zona ya, zona buat buy sebenarnya. Dari sini harusnya buy kan, tapi ternyata di sini malah ke break. Coba kita lihat, perhatiin, ini malah ke break. Oke. Jadi yang ini swing low terakhir, ketika dia ngebreak, terus dia sedang koreksi bikin base, ini kan harusnya zona buat buy ya, dari sini sampai sini. Kalau saya biasanya ambil buy di sekitar di sini atau di sini. Kalau saya biasanya, kalau misalkan ketemu zona seperti ini atau pola harga seperti ini, pergerakan seperti ini. Nah, ketika kita harus ambil buy di sini, ternyata harga malah break ke bawah, turun. Oke. Kemungkinan besar berarti swing low yang ini udah nggak berlaku gitu ya. Berarti dia bakal ngejar swing low yang ini. Dan kebetulan di sini zona ya, masuk zona yang tadi pagi yang udah kita tandai di sini kotak ini, dan dia masuk ke sini, truk masuk nggak? Masuk banget ya. Setelah itu dia balik lagi ke atas. Oke, dia mulai turun lagi ke bawah. Dan pergerakan harga sekarang pergerakan harga sekarang kira-kira mau kemana nih bang? Oke, kita paham ya, kalau misalkan ini high terakhir tren naik gitu ya, kemungkinan kemudian tiba-tiba ada sebuah zona di sini ke break, dan ini juga ke break zona yang ini. Harusnya sih dia harusnya ke sini ya, ke zona yang ini, harusnya ke 5705 harusnya nih, biasanya, bukan harusnya, karena pola harga biasanya seperti itu. Ketika ada swing low terakhir ke break, berarti tren bullishnya itu udah mulai lemah, dia ganti menjadi tren biris turun ya. Bener nggak, kita bisa ambil zona-zonanya buat titik entry buy di sini nih sebenarnya. Di sini zona enak nih buat ambil entry sell. Terus di sini terakhir di sini atau di sini gitu. Stop loss pasti di sini, stop loss gitu. Begitu. Atau misalkan kalau misalkan tapi kemungkinan besar iya sih, kemungkinan besar dia akan menuju ke sini, cuman kita belum tahu karena harga masih running. Jadi nanti kita review lagi ya, kalau misalkan harga udah mulai mau nutup, pasar udah mau tutup ya, begitu. Oke, cukup mungkin ya buat pembahasan, buat reviewnya gue tadi pagi siang ini sampai malam tanggal 15 bulan November. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat semuanya juga. Intinya saya cuman scalping di time frame 5 menit. Metodenya SND ya, supply demand. Begitu. Terima kasih.